Shalom semuanya. Ya, hari ini adalah minggu kelima. Ya, jadi kita bersyukur diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan berkaitan dengan Minggu Diakonia. Dan tema yang dibawakan adalah The Very Thing I Was Eager to Do, terutama dalam konteks memperhatikan orang-orang miskin. Oke, saya mengajak kita untuk membaca satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Galatia pasal kedua ayat 9 dan yang ke-10. Saya bacakan buat kita semua. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas atau Petrus, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat. Soko guru artinya pilar, artinya tiang penompang. Ya, berjabat tangan dengan aku, Rasul Paulus, dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Kamu harus tetap mengingat orang-orang miskin. Dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Satu permintaan khusus dari soko guru atau tokoh pilar jemaat, yaitu Yakobus. Yakobus di sini adalah saudaranya Tuhan Yesus, Petrus, dan Yohanes. Mereka minta kepada Paulus dan Barnabas untuk mengingat orang-orang miskin. Dan Rasul Paulus berkata, dan memang inilah, dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Mengingat dan memperhatikan orang-orang miskin. Bagi sebagian besar daripada kita tidak mudah untuk memperhatikan dan mengingat orang-orang miskin. Jikalau kita diminta untuk memperhatikan orang-orang miskin, hati kita mungkin gelisah dan enggan untuk melakukannya. Memperhatikan dan membantu orang-orang miskin dapat mengusik kenyamanan kita, dapat mengusik keamanan kita, menipiskan dompet kita, menyita waktu, pikiran, dan tenaga kita, bahkan dapat mengusik hidung kita. Tetapi Rasul Paulus ketika diminta untuk tetap mengingat orang-orang miskin, Paulus berkata, inilah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Mengingat dan memperhatikan orang-orang miskin itu adalah permintaan dari soko guru jemaat, yaitu Yakobus, Petrus atau Kefas, dan Yohanes. Yakobus, Petrus, dan Yohanes melihat bahwa Tuhan telah mempercayakan penginjilan, telah mempercayakan pemberitaan Injil kepada siapa? Kepada Rasul Petrus. Untuk kalangan siapa? Untuk kalangan orang-orang bersunat, yaitu orang-orang Yahudi. Mereka juga melihat bahwa Tuhan telah mempercayakan pemberitaan Injil kepada siapa? Kepada Rasul Paulus untuk orang-orang tak bersunat. Maksudnya siapa? Yaitu orang-orang bukan Yahudi, non-Yahudi, yaitu kepada orang-orang Yunani. Satu permintaan khusus, mengingat orang-orang miskin. Konteks dan misi penginjilan boleh berbeda. Ya, ada yang khusus untuk pemberitaan Injil bagi orang-orang Yahudi, ada juga yang dikhususkan untuk pemberitaan Injil kepada orang-orang non-Yahudi. Tetapi kedua misi tersebut dipersatukan di dalam satu, kepedulian akan orang-orang miskin. Siapakah orang-orang miskin yang dimaksud oleh mereka? Kalau dilihat dari sejarah penafsiran gereja, setidak-tidaknya ada dua kemungkinan penafsiran. Dan memang itu pasti. Yang pertama, orang-orang miskin adalah orang-orang miskin yang tidak dibatasi oleh lokasi, oleh geografis, orang-orang miskin di mana saja. Atau yang kedua, orang-orang miskin adalah orang-orang miskin yang ada di kalangan umat yang percaya kepada Tuhan Yesus, kalangan dalam. Jika kita melihat apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus di bagian lain, di dalam Alkitab, maka kita melihat bahwa Rasul Paulus telah mengingat dan memperhatikan orang-orang miskin yang ada di kalangan umat percaya. Ya, Rasul Paulus menuliskan dalam surat Roma pasal 15,
Tetapi sekarang aku sedang dalam perjalanan ke Yerusalem untuk mengantarkan bantuan kepada orang-orang kudus. Sebab Makedonia, termasuk Korintus, dan Akhaya telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang-orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Rasul Paulus yang melakukan penginjilan untuk orang-orang yang tak bersunat, mengumpulkan bantuan dari mereka. Siapa? Yaitu orang-orang tak bersunat untuk diberikan kepada orang-orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Artinya orang-orang Yahudi yang telah percaya kepada Kristus Yesus. Apakah yang terjadi pada waktu itu? Sehingga suku guru jemaat, Yakobus, Petrus, dan Yohanes meminta Paulus dan Barnabas mengingat orang-orang miskin. Apa yang terjadi? Jika kita membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 11 dikisahkan demikian. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antioquia. Nah, ada seorang yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa roh yang mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu diverifikasi terjadi juga pada zaman Claudius. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga dan mereka kirimkan kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Jemaat yang terkasih, pada waktu itu sedang terjadi bahaya kelaparan yang besar yang terjadi juga terhadap saudara-saudara yang ada di Yerusalem dan Yudea. Jadi sebagian dan saudara-saudara ini yang percaya, yang ada di Yerusalem, yang ada di Yudea, mengalami kemiskinan karena tidak mendapat makanan, karena ada bahaya kelaparan. Mereka perlu dibantu. Mereka perlu bantuan untuk melewati bahaya kelaparan ini. Dan salah satu alasan Paulus dan Barnabas tiba di Yerusalem, kalau kita melihat Galatia pasal yang kedua yang sama, ayat pertama ayat kedua, Paulus tiba di Yerusalem itu adalah apa? Untuk koordinir, untuk menggalang bantuan, pelayanan bantuan bencana kelaparan. Paulus dan Barnabas sudah mengkoordinir bantuan kepada orang-orang miskin di Yerusalem. Sebelum suku guru itu minta kepada Paulus dan Barnabas untuk mengingat orang-orang miskin. Jadi yang dimaksud oleh Rasul Paulus dengan kata-kata, memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Artinya apa? Paulus sudah melakukannya. Paulus sudah mengkoordinir bantuan pelayanan kepada orang-orang miskin. Orang-orang miskinnya di mana? Yang percaya kepada Tuhan, yaitu mereka orang Yahudi yang percaya, yang ada di Yudea, yang ada di Yerusalem. Nah, Paulus sudah mengumpulkan bantuan untuk orang-orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Kalau kita melihat yang di tengah itu Galatia 2 ayat 10, sebelumnya sudah ada Kisah pasal 11 dan kita melihat kembali Roma 15. Jadi Paulus sudah mengumpulkan bantuan itu bukan hanya karena permintaan oleh suku guru jemaat. Benar mereka minta, tetapi Paulus sudah peduli. Paulus sudah perhatikan orang-orang miskin sebelum diminta oleh suku guru jemaat, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Jadi sebagai Rasul Paulus, sebagai seorang rasul yang menerima secara langsung Injil dari siapa? Dari Tuhan Yesus. Seorang rasul yang menerima kerasulannya dari Tuhan Yesus. Paulus sebagai rasul Tuhan Yesus sesungguhnya mengatakan bahwa Paulus sudah tahu apa yang jadi kehendak Tuhan. Paulus sudah menerima kehendak Tuhan dan dia sudah jalankan kehendak Tuhan. Menjalankan kehendak untuk memperhatikan orang-orang miskin. Kerasulan Paulus dibuktikan bahwa Paulus telah memperhatikan orang-orang miskin sebelum para suku guru memintanya. Memang itulah yang sungguh kuusahakan melakukannya. Memang itulah yang kulakukan. Jadi secara praktis, di dalam surat Paulus kepada jemaat di Galatia, orang-orang miskin itu adalah orang-orang miskin dari kalangan umat Yahudi yang telah percaya kepada Tuhan Yesus. Sebagai rasul untuk orang-orang tak bersunat, untuk orang-orang non-Yahudi, Paulus sangat setuju dan sudah mengkoordinir bantuan untuk orang-orang miskin dari murid-murid Kristus di Yerusalem. Tetapi orang-orang miskin dapat juga dimengerti sebagai orang-orang miskin secara umum, tidak dibatasi oleh geografis. Orang miskin di mana saja.
Namun di dalam konteks surat Paulus kepada jemaat di Galatia ini, Paulus peduli kepada orang-orang miskin dari kalangan orang percaya yang ada di Yerusalem. Mengapa Yerusalem? Karena Yerusalem adalah tempat asal-usul kekristenan. Di dalam surat ini, Paulus memberikan prinsip bagi kita semua. Seperti yang tadi kita baca di dalam ayat petunjuk hidup baru, Galatia 6 ayat 10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Berbuat baik kepada sesama, tetapi utama kepada kawan-kawan yang seiman. Hal ini mengajarkan pada kita, mari kita bersama-sama memperhatikan dan mengingat orang-orang miskin. Tetapi yang utama kepada orang-orang miskin yang seiman di dalam Kristus. Tuhan Yesus berkata, orang miskin selalu padamu. Betul? Sampai saat ini, orang miskin selalu ada dekat padamu. Di sekitar kita, di lingkungan kita, bahkan di gereja, ada orang-orang yang membutuhkan bantuan dan perhatian dari kita. Apakah kita mau belajar dari teladan Paulus yang belajar daripada teladan Tuhan Yesus? Pertanyaan bagi kita untuk kita renungkan, mengapa Paulus mengatakan dengan sungguh-sungguh berusaha melakukannya? Mengapa Paulus memberitahu kepada kita kesungguhan hatinya untuk memperhatikan orang-orang miskin? Terutama kepada orang-orang miskin yang seiman dengan kita. Karena Allah menyatakan kepedulian dan perhatian untuk orang-orang miskin. Itu adalah hatinya Allah. Ada beberapa bagian firman Tuhan yang menyatakan bagaimana Allah sangat peduli dan memperhatikan orang-orang miskin. Saya ambil beberapa. Yang Keluaran 23 dikatakan, janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Kalau ada orang miskin mengajukan perkaranya, engkau harus bela. Kalau dia benar, ya lakukan hal yang benar. Atau terjemahan kalau dalam bahasa Indonesia sehari, perlakukanlah orang miskin dengan adil kalau ia datang mengajukan perkaranya ke pengadilan. Kemudian kalau kita melihat, khususnya Keluaran pasal 23 ayat 10, dikatakan apa? 6 tahun lamanya engkau menabur di tanahmu dan kumpulkan hasilnya, tetapi pada tahun ke-7, tahunnya disebut sebagai tahun Yobel, haruslah engkau membiarkannya dan meninggalkannya begitu saja, supaya orang miskin di antara bangsamu dapat makan. Sisakan itu. Dan apa yang ditinggalkan mereka haruslah dibiarkan. Buat siapa? Bahkan dimakan binatang hutan. Jadi ada level hierarkinya. Demikian juga kau lakukan dengan kebun anggurmu dan kebun zaitun. Karena konteks umat Israel pada waktu itu adalah pertanian dan berkebun, maka Allah memerintahkan umatnya agar tahun ke-7 umat Allah membiarkan, meninggalkan tanah yang telah digarap agar orang miskin dapat makan. Bagaimana dengan konteks kita pada saat ini? Membiarkan sisa itu buat orang miskin. Kalau dihitung nggak usah jauh-jauh ya. Kalau misalnya beli sayur aja harganya cuma berapa ribu doang kan. Kadang-kadang kita mau nawar. Ya misalnya beli sayur 15.000, ya kita kasih 20.000, ya udah kasih 5.000. Atau parkir yang mungkin kasih aja lebih. Ya, kami baru kembali dari kota Singkawang, Kalimantan Barat. Parkirnya di sana berapa? Nggak seperti sini 5.000, 10.000, cuma 3.000 aja parkir mobil. Ya kasih 5.000, ya sisa kembaliin buat mereka aja. Nah itu hal-hal seperti itu. Konteks dalam lama dikatakan apa? Mereka berkebun. Jadi tahun yang ke-7 biarkan supaya mereka bisa makan. Hati Allah itu peduli kepada orang-orang miskin. Tuhan Allah membela orang-orang miskin yang tertindas dan tertekan. Lagi kita melihat, ya, Mazmur 12:6. Oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan. Aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya, merindukannya. Teriakan orang miskin didengar oleh Tuhan, dan Tuhan bangkit untuk membela. Hatinya Tuhan tertuju kepada orang miskin, tertuju kepada orang-orang sengsara, tertuju kepada orang-orang yang hina. Dan sejujurnya kita patut bersyukur karena hati Allah tertuju karena orang-orang miskin, orang-orang lemah, orang-orang menderita. Dan ini adalah keyakinan kita bersama, keyakinan yang disampaikan dalam Alkitab, bahwa baik di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru, ya, orang miskin dan orang yang kurang beruntung adalah objek perhatian dan kepedulian dari Allah. Ketika Allah memilih suatu umat
untuk menjadi komunitas, untuk memberitakan Injil keselamatan, memberitakan kasih setia Tuhan. Dinyatakan dalam sejarah, Allah memilih para budak miskin di Mesir. Ketika Allah datang ke dalam dunia, menjadi manusia, dia dikandung di dalam kandungan Maria. Siapa Maria? Dia dikatakan berstatus rendah. Lukas 1:48, dan Tuhan Yesus menjadi orang miskin. Dan dikatakan dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 9, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya. Tentu Tuhan kaya. Dia punya segala sesuatu, Dia pencipta segala sesuatu. Dia datang menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu dan saya menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Ketika Allah membangun jemaatnya, ketika Tuhan Yesus mengumpulkan orang-orangnya, Dia kumpulkan orang-orangnya dari mereka yang lemah, yang miskin, yang tidak terpandang. Supaya apa? Supaya jangan ada seorang manusia pun dikatakan memegahkan diri di hadapan Allah. Supaya tidak seorang pun yang sombong di hadapan Allah. Hati Allah adalah untuk orang-orang miskin, yang lemah, yang tidak terpandang. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita semua telah menerima anugerah keselamatan. Kita telah menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Lalu pertanyaan bagi kita, bagaimana sikap dari orang-orang yang telah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan? Satu kisah, Zakheus bisa menolong kita memahami hal itu. Zakheus disebut sebagai orang berdosa. Dia pungut cukai, ya. Jadi kalau tugasnya itu mungkin kadang-kadang memeras orang. Dikisahkan dalam Lukas 19, Yesus masuk ke kota Yeriko, sebagian sudah tahu cerita ini, dan Tuhan Yesus berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pungut cukai, Jadi dia sebagai pungut cukai, dia juga jadi kepalanya, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil. Dikatakan apa? Karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang itu melihat hal itu bersungguh-sungguh, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Nah, tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia, yaitu Tuhan Yesus, datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tuhan, setengah dari milikku, kuberikan kepada orang miskin. Salah satu respon dari orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus adalah memperhatikan, peduli, dan memberi kepada orang miskin. Zakheus telah menerima keselamatan dari Tuhan. Dia berikan kepada orang miskin setengah dari apa yang dia miliki. Umat yang percaya pada Tuhan Yesus belajar untuk memberi, untuk memperhatikan. Karena Tuhan Yesus pun sudah memberi dirinya yang paling utama, esensinya, Dia kasih pada kita. Tuhan Yesus telah melawat kita dari surga, datang ke dunia, menjadi miskin karena kita. Bagi yang peduli dan memperhatikan orang-orang miskin, Tuhan kasih janji. Luar biasa. Ada janji Tuhan untuk orang-orang yang peduli dengan orang-orang miskin. Beberapa ayat mari kita baca bersama-sama. Saya mengajak kita baca Amsal 11 ayat 25. 1, 2, 3. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Kemudian Amsal 19 ayat 17. Menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya. Tuhan tidak akan berutang kepada kita. Kalau kita memperhatikan, memberi kepada orang miskin. Kemudian Amsal 22, 1, 2, 3. Orang yang baik hati akan diberkati
karena ia memberi rezekinya dengan si miskin. Terakhir, satu janji tetapi juga satu warning. Amsal 28, 27, 1-2. Siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan, tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Wow. Jadi Allah memberikan kepada kita satu jaminan bahwa kita tidak akan berkekurangan. Malahan kita akan diberkati jika kita membantu orang-orang miskin. Tetapi jangan jadikan itu motivasi kita ingin mendapat berkat, kita bantu orang miskin. Tidak, bukan seperti itu. Mengapa Allah memberikan janji berkat kepada mereka yang peduli dengan orang-orang miskin dan lemah? Karena hatinya Allah peduli dengan orang yang miskin dan lemah. Satu pertanyaan bagi kita. Mungkin ada yang bertanya, loh apa bedanya antara orang dunia sekuler ini yang baik hati dengan anak-anak Tuhan, dengan orang-orang Kristen di dalam hal kepedulian terhadap orang-orang miskin? Mereka juga toh bantu orang miskin. Lihat saja tetangga sebelah situ yang bukan orang Kristen. Ada juga yang tidak mau jadi Kristen, mengatakan mereka itu lebih baik karena memperhatikan orang miskin. Lalu apa bedanya orang sekuler dengan kita umat Tuhan dalam hal kepedulian sosial terhadap orang miskin? Apa bedanya? Ada yang mau bantu saya jawab? Apa bedanya? Nih. Bedanya adalah kepedulian orang Kristen terhadap kaum miskin tidak boleh dimotivasi oleh filantropi. Artinya apa? Cinta atau kasih untuk kemanusiaan. Tetapi teofilia, kasih kepada Tuhan. Atau lebih tepat, theo agape. Kita sering melihat foundation yang ada, mereka itu adalah filantropi. Tetapi kita ingat, motivasi kita haruslah mengasihi Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita suatu realitas yang lebih mendalam. Yaitu apa? Ketika kita melayani orang-orang miskin dan yang lemah, yang menjadi parameter apakah seseorang sudah sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus, atau seseorang itu belum percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan, sebagai Raja, adalah apakah orang tersebut memperhatikan dan melayani orang yang lemah, hina, atau miskin. Tercatat di dalam Injil Matius pasal 25, Tuhan Yesus mengajarkan kebenaran ini tentang memperhatikan dan melayani orang-orang yang lemah, orang-orang yang hina. Tuhan Yesus mengatakan demikian dalam pengajaran Matius 25, apabila anak manusia, yaitu Tuhan Yesus sendiri, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia bersemayam di atas tata kemuliaannya. Lalu semua bangsa dikumpulkan di hadapannya. Dan Tuhan sendiri sebagai Raja, ia akan pisahkan mereka seorang dari yang lain. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba ini di sebelah kanannya. Dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Kemudian Raja itu berkata pada mereka yang di sebelah kanannya, katakan demikian, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan. Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dahulu kala, sejak dunia dijadikan. Sebab kata Tuhan, ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku, kamu membesuk aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar ini yang ada di sebelah kanan, diumpamakan seperti domba. Orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, Tuhan. Mereka nggak merasa. Bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan memberi engkau tumpangan, atau ketika engkau telanjang kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami kunjungi engkau? Dan Raja menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku.
Dan ia berkata kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang terkutuk, enyalah ke dalam api kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpahan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Sama seperti tadi, mereka menjawab kepada dia, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, engkau haus, engkau orang asing, engkau telanjang, engkau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau?" Tuhan juga menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu juga tidak melakukannya untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Tuhan Yesus mengajarkan pada kita melayani orang miskin, mengingat orang miskin, memperhatikan orang miskin, orang lemah, kaum marginal. Itu sama dengan melayani Tuhan Yesus sendiri. Melayani orang yang hina, melayani orang miskin, melayani orang sengsara, itu sama dengan melayani raja di atas segala raja. Tuhan akan memberikan upah, yaitu kehidupan kekal kepada orang yang melayani Tuhan Yesus. Sebagai aplikasi, sebagai implikasi, saya baca satu bagian dari firman Tuhan yang diambil dari surat Yakobus pasal 2. Yakobus, yaitu soko guru jemaat, saudara Tuhan Yesus. Ini bukan rasul Yakobus, tetapi adalah salah seorang dari saudara Tuhan Yesus. Yakobus pasal 2 mengatakan demikian. "Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia?" Oke, kemudian lihat ayat 15. "Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang di antara kamu berkata, 'Bye-bye, selamat jalan, ayo kenakan kain panas dan makanlah sampai kenyang,' tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apalah gunanya itu?" Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jemaat yang saya kasih, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sudah mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus, apakah bukti nyata bahwa engkau dan saya sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus? Apakah engkau sungguh-sungguh memperhatikan melayani orang miskin? Paulus mengatakan, "The very thing I was eager to do." Dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Karena Paulus mengasihi Tuhan. Hatinya Tuhan buat orang miskin. Tuhan tidak stop sampai situ. Dia berikan janji, kamu tidak akan kekurangan. Kamu akan diberkati. Kita lakukan ini bukan karena filantropi, tetapi adalah theo agape atau theophilia, mengasihi Tuhan. Itu harus menjadi hallmark bagi orang Kristen. Mari kita masuk dalam doa.